Topik selanjutnya yaitu mengenai gangguan psikologis. Nah, sebelum masuk ke topik, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan gangguan psikologis? Psychological disorder atau yang biasa disebut dengan gangguan psikologis adalah sebuah sindrom yang ditandai dengan adanya gangguan yang signifikan secara klinis, baik pada kognisi, regulasi emosi, maupun perilaku seseorang atau individu. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan atau memicu gangguan psikologis ini, seperti pengalaman di masa lalu, peristiwa traumatik, kehilangan seseorang atau sesuatu yang disayangi, dan juga menyangkut berbagai perasaan seperti kesepian, rasa tidak mampu, rasa takut, rasa marah, rasa cemas, maupun rasa rendah diri yang berlebihan. Ada banyak sekali macam-macam gangguan psikologis. Di sini kita bakal bahas 7 macamnya. Tapi secara garis besarnya aja ya. Yang pertama yaitu ada depresi. Depresi merupakan salah satu gangguan psikologis yang terkait dengan suasana hati dan ditandai dengan perasaan sedih yang dirasakan secara terus-menerus. Perasaan sedih pada depresi ini dapat berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun lamanya. Yang kedua ada insomnia disorder. Merupakan gangguan psikologis yang membuat penderitanya sulit untuk tidur sehingga mengganggu kesehatannya. Contohnya seperti mudah terbangun, jadwal tidur yang sebentar, dan juga sering mengalami mimpi buruk. Yang ketiga ada attention deficit atau hyperactivity disorder dan biasa disebut dengan ADHD. ADHD ini yaitu gangguan psikologis yang ditandai dengan perilaku impulsif dan hiperaktif. ADHD biasanya terjadi pada anak-anak dan membuat penderitanya sulit untuk memfokuskan perhatiannya pada satu hal di saat yang bersamaan. Yang keempat ada anxiety disorder. Anxiety disorder ini merupakan gangguan psikologis yang terkait dengan perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terjadi secara terus-menerus saat menjalani aktivitas sehari-hari. Gangguan ini dapat membuat penderitanya mengalami serangan panik secara tiba-tiba dan berlangsung lama serta sangat sulit untuk dikendalikan. Yang kelima ada skizofrenia. Skizofrenia yaitu gangguan psikologis yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, bicara tidak teratur, serta kacau dalam berpikir dan perilaku, sehingga membuat penderitanya sulit dan tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri. Yang keenam ada bipolar disorder. Bipolar disorder ini ditandai dengan perubahan suasana hati yang tidak menentu. Berbeda dengan depresi yang penderitanya merasa sedih secara terus-menerus, penderita bipolar ini dapat membuat penderitanya merasa sangat sedih dan juga putus asa dalam beberapa waktu, akan tetapi menjadi sangat senang di beberapa waktu kemudian. Dengan kata lain, gangguan bipolar membuat penderitanya tidak dapat mengontrol suasana hatinya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada personality disorder. Personality disorder yaitu merupakan gangguan psikologis yang terkait dengan kepribadian seseorang. Personality disorder ini membuat penderitanya memiliki pola pikir serta perilaku yang tidak sehat sehingga mereka akan merasa sangat sulit untuk menjalin hubungan dengan orang lain, baik dalam pertemanan, persahabatan, maupun hubungan asmara. Tahukah Bunda istilah periode 5 tahun pertama dalam kehidupan akan menentukan kualitas hidup seseorang di kemudian hari? Dan apabila periode 5 tahun pertamanya tidak berjalan dengan baik, apakah akan mengalami dampak keterlambatan perkembangan? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perkembangan. Jadi perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan dan keterampilan dalam struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangannya. Nah, apakah yang terjadi jika seseorang saat masa anak-anak mengalami keterlambatan perkembangannya? Tentunya saat terjadi keterlambatan itu, seorang anak itu mengalami kondisi di mana mengalami 2 atau lebih area berkembangnya itu menjadi sangat lambat. Nah, terdapat 4 ranah perkembangan yang meliputi. Jadi ada 4 nih, motorik kasar, motorik halus, bahasa, bicara, perilaku, dan sosialnya. Perlu diketahui bahwa perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang mencapai kecepatan perkembangan dan ada juga yang tidak. Untuk mencapai perkembangannya optimal dibutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar pada anak, yaitu asuh, ASI, dan ASA. Nah, asuh yaitu nutrisi, imunisasi, layanan kesehatan, sangan, dan pangan itu sangat perlu. Nah, yang kemudian itu ASI. ASI itu adalah rasa aman dan kasih sayang yang terutama dari ibu atau ayahnya. Nah, yang ketiga itu ASA, yaitu stimulasi keluarga, sosial, dan masyarakatnya. Ini menyangkut bagaimana di sekitar lingkungan anaknya, termasuk sekolah atau kawan-kawan dekatnya. Terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Ada 3 faktor, yaitu faktor biologis atau faktor bawaan dari orang tuanya, genetik. Seperti berpengaruhnya pada tinggi dan berat badan anak, percepatan pertumbuhan anak perempuan itu lebih cepat dalam hal pubertas dibanding anak laki-laki. Faktor lingkungan, nutrisi sangat memegang peranan sangat penting dalam perkembangan anak.
Perlu diingat bahwa 1000 hari pertama seorang anak adalah periode golden age untuk kecerdasan seorang anak. Selain itu, faktor infeksi, sosial, emosi, dan budaya juga mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Faktor sosial yaitu adanya stimulasi lingkungan dan mental orang tuanya. Nah, yang kemudian itu faktor sosial, stimulasi lingkungan dan mental seorang orang tua. Selanjutnya, penyebab kenapa seseorang itu mengalami keterlambatan secara umumnya, yaitu gangguan genetik atau kromosom. Biasanya itu pada bayi Down syndrome. Nah, yang kemudian gangguan susunan saraf pusatnya, biasanya dia malnutrisi, palsi cerebral, atau terkena sirna vena, atau sindrom Rebula, atau miopati, dan segala macam hal. Jadi itu ada gangguan di susunan saraf pusatnya. Dan biasanya itu ada riwayat saat lahir ketika bayi itu memiliki suatu risiko tinggi, seperti ketika dia lahirnya prematur, bayinya kurang berat badan saat lahir, atau segala macam hal. Nah, yang kemudian itu bayi mengalami sakit berat pada saat awal kehidupan, dan biasanya itu harus menjalani perawatan intensif. Nah, yang kemudian itu keterlambatan perkembangannya itu biasa terjadi karena kurangnya peran seorang ibu atau ayahnya. Nah, untuk mengetahui seorang anak itu mengalami keterlambatan, diperlukan pemeriksaan oleh ahlinya. Nah, yang pertama itu dibutuhkan pencegahan itu seperti data atau laporan berupa scanning perkembangan pada anak ini. Jadi biasanya ada kayak data laporan dari orang tuanya, dari sekolahnya, dan dari para ahli-ahli itu nanti dikumpulkan untuk dilakukan pengolahan data berupa scanning ini. Nah, yang kemudian itu menggunakan metode assessment seperti observasi, wawancara, tes perkembangan, tes fungsi adaptasinya, tes intelijensinya, dan itu berguna atau biasa dipakai untuk anak di usia 5 tahun ke atas. Yang terakhir yaitu intervensi dini, semacam suatu terapi antara orang tua dan anak yang dinamakan dengan terapi parents-child interaction, yang dimana terjadinya interaksi orang tua anak hingga mendapatkan kualitas untuk perkembangan emosional dan sosial anaknya. Personality disorder merupakan pola perilaku yang tidak fleksibel dan berkelanjutan yang mengganggu fungsi sosial. Gangguan kepribadian tidak hanya mempengaruhi satu aspek kehidupan seperti tingkat kecemasan yang tinggi ataupun keyakinan yang menyimpang, namun mempengaruhi seluruh aspek kehidupan individu. Gangguan tersebut berupa kepribadian itu sendiri, bukan salah satu aspeknya. Meskipun gangguan kepribadian mempengaruhi secara keseluruhan, namun penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak bersifat permanen. Klasifikasi tipe gangguan kepribadian. DSM-5 mencantumkan 10 jenis utama tipe gangguan kepribadian dalam 3 kategori dasar. Klaster A, yakni orang-orang yang dipandang aneh atau eksentrik oleh orang lain seperti paranoid, skizofrenia, dan skizotipal. Klaster B, yakni orang-orang yang sangat dramatis, emosional, dan tidak menentu, seperti antisosial, borderline, histrionik, dan narsistik. Klaster C, yakni orang-orang yang memiliki emosi utama berupa anxiety atau kecemasan dan ketakutan, seperti menghindar, dependent, dan obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder merupakan gangguan di mana individu memanfaatkan orang lain tanpa peduli hak dan perasaan orang lain, dan sering berperilaku secara impulsif tanpa memperhatikan akibat dari perilakunya. Penderitanya secara harfiah menentang masyarakat. Gangguan ini lebih banyak diderita oleh laki-laki dibandingkan perempuan dan dapat dilihat gejalanya pada usia 8 tahun. Orang-orang antisosial mungkin bisa melanggar hukum, tidak taat aturan, berbohong, memanfaatkan orang lain tanpa peduli hak atau perasaan orang lain, mudah tersinggung dan agresif, tidak menepati janji atau kewajiban, tidak bertanggung jawab, acuh tak acuh atau dapat membenarkan tindakan mereka dalam memanfaatkan atau menyakiti orang lain, impulsif dan tidak menepati komitmen baik secara sosial maupun pekerjaan, serta cenderung egois dan manipulatif. Gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder merupakan pola kepribadian yang abnormal di mana individu murung, tidak stabil, tidak punya identitas yang jelas, sering bergantung pada orang lain dengan kecenderungan merusak diri sendiri, kesepian kronis, dan kemarahan yang mengganggu dalam hubungan dekat. Gangguan ini 3 kali lipat lebih besar frekuensinya pada wanita dibandingkan pria. Penderita gangguan ini memiliki hubungan dengan orang lain yang relatif intens dan tidak stabil, bersikap impulsif, memiliki kesadaran diri tidak stabil, sangat takut ditinggalkan,
Tujuan hidup, pilihan karir, pertemanan, dan perilaku sosial mereka berubah dengan cepat dan dramatis. Hubungan dekat dan romantis ditandai dengan perubahan ekstrem pada idealisasi dan demonisasi. Depresi merupakan hal yang sering terjadi dan beberapa orang mengeluarkannya secara berlebihan, menggunakan narkoba ataupun perilaku bunuh diri, yang mungkin dapat menjadi bentuk manipulasi terhadap orang lain dalam suatu hubungan. Emosi penderita gangguan ini sering tidak tepat dan berlebihan dengan kecenderungan menyakiti diri sendiri, serta kesepian yang kronis dan kemarahan yang mengganggu dalam hubungan dekat. Terdapat faktor yang berkontribusi atau menjadi penyebab gangguan kepribadian. Yang pertama adalah faktor genetik, seperti tingkat hormon stres yang lebih rendah dibanding orang normal. Kemudian hubungan sosial, yakni seperti gangguan dalam hubungan keluarga dan komunikasi, pelecehan pada masa kanak-kanak, dan penelantaran orang tua. Yang ketiga yakni pola asuh, seperti pola asuh yang terlalu ketat atau protektif dan penolakan dari orang tua. Sebelum mengetahui apa saja masalah interaksi sosial, kita harus mengetahui apa itu interaksi sosial atau psikologi sosial. Psikologi sosial adalah studi ilmiah tentang bagaimana perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang memengaruhi dan dipengaruhi oleh kelompok sosial. Selain mempelajari perilaku dan proses mental, psikologi sosial juga mempelajari lingkungan sosial tempat kita tinggal, termasuk individu lain yang berinteraksi dengan kita dan yang memiliki pengaruh terhadap kita. Kita menempati dunia yang juga dihuni oleh orang lain. Ini memberikan banyak kesempatan untuk pengaruh sosial, yaitu sebuah fenomena di mana kehadiran orang lain memengaruhi perilaku, emosi, atau gagasan orang lain. Pengaruh sosial datang dalam berbagai bentuk. Orang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak atau berpikir seperti mereka, untuk menyetujui sesuatu meskipun mereka mungkin lebih suka melakukan hal lain, atau untuk taat pada otoritas. Bahkan, seberapa baik atau buruknya orang melakukan kegiatan dapat dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun tidak. 3 subbidang utama yang membentuk psikologi sosial adalah emosi sosial, kognisi sosial, dan hubungan interaksi sosial dengan hubungan orang lain, termasuk pertemuan sosial yang santai dan intim. Prasangka dan diskriminasi, menyukai dan mencintai, kekerasan dan perilaku prososial adalah contoh-contoh interaksi sosial. Bentuk masalah interaksi sosial yang akan dibahas yaitu prasangka dan diskriminasi. Bagaimana stereotip dapat dibentuk hanya dengan informasi sepintas tentang seseorang atau sekelompok orang. Stereotip adalah sikap yang diasumsikan dimiliki oleh semua anggota dari kategori atau kelompok sosial tertentu. Prasangka adalah ketika seseorang memiliki stereotip yang tidak berdasar dan seringkali tidak menguntungkan tentang anggota kelompok sosial tertentu. Ketika sikap prasangka menyebabkan anggota kelompok sosial tertentu diperlakukan secara berbeda dari yang lain dalam situasi yang menuntut perlakuan yang sama, maka hal itu disebut sebagai diskriminasi. Prasangka adalah sikap dan diskriminasi adalah perilaku yang berasal dari sikap tersebut. Meskipun undang-undang dapat dibuat untuk mengurangi perilaku diskriminatif, tidak mungkin ada undang-undang yang melarang sikap tertentu. Dengan kata lain, diskriminasi dapat dikendalikan dan dalam beberapa situasi dapat dihilangkan. Namun, sikap prasangka yang menjadi penyebab diskriminasi lebih sulit untuk dikendalikan atau dihilangkan.